Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar yang baik bagi 60 ribuan tenaga honorer yang menjadi prioritas pada tahun ini. Penempatannya akan dituntaskan. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap dan ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, kabar gembira untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer prioritas 1 seleksi P3K guru tahun 2022 datang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunu Suryani. Ibu Nunu menyebutkan bahwa sebanyak 62.463 orang guru lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021 yang disebut sebagai P1 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2022, maka akan diselesaikan pada tahun ini. Jadi ini merupakan kabar yang gembira oleh karena Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan sendiri telah menyebutkan bahwa permasalahan prioritas 1 atau honorer prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan akan dituntaskan dan diselesaikan pada tahun ini. Demi memuluskan rencana tersebut, maka Ibu Dirjen akan menyiapkan regulasi untuk mengakomodasi P1 yang menempati mata pelajaran GEMU seperti bahasa Inggris, prakarya, dan kewirausahaan, dan mata pelajaran lainnya. Dari 193 orang, 954 P1 masih tersisa sebanyak 62.000 orang yang tidak mendapatkan formasi P3K tahun 2022. Nah, target tahun ini seluruh tenaga honorer yang masih tersisa, yakni sebanyak 62.000 orang, itu akan diselesaikan di P3K guru tahun 2023. Prof. Nunu menguraikan dari 193.000 P1 guru honorer negeri dan swasta yang sudah mendapatkan penempatan P3K 2022 sebanyak 130.862 orang. Kemudian terdapat 383 orang guru tidak menjadi sasaran penuntasan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan hal lainnya. Selain itu, masih tersisa pula 62.645 orang pelamar P1 yang pada pengumuman 8 Maret tahun 2023 tidak mendapatkan penempatan di P3K tahun 2022. Dari P1 tanpa penempatan itu, sebanyak 45.307 orang terdapat kebutuhan tetapi tidak diusulkan oleh Pemda pada P3K guru tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, agar formasi itu terisi di P3K tahun 2023, maka Kementerian Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar bisa mengangkat 45.307 orang guru P1 itu dalam perekrutan P3K tahun 2023. Masalahnya sekarang terdapat 17.382 guru P1 tidak terdapat kebutuhan mengajar di mata pelajaran yang gemuk menurut Ibu Dirjen seperti bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, Ibu Dirjen menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi akan menyiapkan regulasi mengenai linearitas sehingga lebih fleksibel. Contohnya, guru honorer bahasa Inggris yang selama ini menjadi wali kelas di SD, ketika ada perekrutan P3K tahun 2021-2022, mereka terpaksa melamar di jenjang SMP dan SMA karena formasi bahasa Inggris tidak tersedia di SD. Dengan adanya kurikulum merdeka, maka memungkinkan guru bahasa Inggris itu mengajar di SD, tentunya setelah ada penyesuaian linearitas. Rekan-rekan sekalian, Ibu Nunu juga menegaskan bahwa setiap saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara terus berpikir bagaimana agar P1 bisa semuanya diselesaikan tahun ini juga. Sebab jika masalah guru honorer belum selesai, maka rekrutmen ASN, CPNS, dan P3K dari jalur pendidikan profesi guru belum bisa dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, jadi ini sungguh dilema oleh karena
pihak kementerian itu mendesak Pemda untuk segera mengusulkan formasi, akan tetapi Pemda juga di sisi lain oleh karena P3K ini seluruh tunjangan dan insentif serta gaji pegawai P3K ini dibebankan kepada anggaran pemerintahan daerah, maka Pemda tentu sangat selektif dalam mengusulkan formasi. Jadi ini memang yang menjadi permasalahan oleh karena pihak kementerian juga mengupayakan agar seluruh tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K, kan tetapi di sisi lain Pemda juga tidak mau terbebani dengan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai P3K ini. Rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap apa yang dikatakan oleh Ibu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini? Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat betul-betul kebijakan ini bisa terrealisasi dengan baik agar rekan-rekan khususnya para pelamar P1 segera tuntas dan segera mendapatkan penempatan. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa terus update informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.